syukur-syukur bisa di bisnis atau di keluarga. Kali ini kita akan membahas sebuah buku karya Adam Grant, judulnya Original, seperti saya sudah sampaikan sebelumnya. Kenapa saya pilih ini? Karena ini menarik sekali, saya langsung aja share screen supaya saya ngomongnya nggak ngalor ngidul. Jadi saya pakai screen, pakai PowerPoint. Originals ini dikarang oleh Adam Grant dan kenapa tadi ya? Pertama adalah karena ini ada suatu riset atau suatu catatan kebijakan dari lembaga riset Semeru yang mengatakan bahwa ada semacam fenomena ya, ada 4 fenomena yang dia garis bawahi. Tapi fenomena yang pertama adalah bahwa di pandemi ini terjadi pergeseran lanskap ketenaga kerjaan. Sebetulnya nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, di mana sebetulnya teman-teman kita yang pendidikannya relatif rendah dan unskilled mungkin ya istilahnya, itu mau nggak mau mengalami pergeseran gitu. Jadi artinya dia mengatakan bahwa perusahaan akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas lebih tinggi ya dan mampu mengerjakan multitasking. Jadi dia bilang seorang manajer hotel harus bisa melayani tamu juga di restoran gitu ya. Jadi ini luar biasa sekali dan saya langsung ingat buku yang judulnya Originals ini. Jadi sebetulnya ide buku ini karena saya membaca riset ini, wah ini menarik nih kalau buku ini kita bahas karena buku ini mengajarkan kita atau bercerita tentang bagaimana seseorang atau sebuah tim menjadi tim yang berbeda, tim yang jauh lebih baik, orang yang lebih baik gitu ya. Jadi ini adalah suatu cara berpikir kreatif dan menjadi unik. Jadi unik di sini tidak harus nyentrik ya, tapi unik dalam pengertian baik idenya, kreasinya itu sesuatu yang baru. Nah, bagaimana kita menjadi ini nanti kita akan pelajari bersama apa yang dikatakan si pengarang buku ini. Jadi kita akan coba telusuri bersama. Nah, saya simpulkan dari membaca buku ini ada 3 key takeaways-nya ya. Pertama adalah kita harus bisa selalu question the default. Jadi kita harus mempertanyakan kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Kenapa mesti seperti ini? Bukan nggak ada cara yang lain? Bagaimana kalau kita lakukan dengan cara yang berbeda? Bagaimana kita melihat cara-cara ini dari perspektif orang lain gitu ya? Jadi kira-kira seperti itu dan itu cukup banyak dia ulas di question the default. Karena memang basicnya kalau kita ingin menjadi orang yang benar-benar original, itu adalah bagaimana kita bisa questioning the default. Jadi kita benar-benar challenge the status quo. Nanti kita akan ulas satu persatu. Kemudian yang kedua adalah kita harus membuat ide jauh lebih banyak lagi. Kalau istilahnya dia triple the ideas. Jadi idenya tuh harus benar-benar di 3 kali lipatkan lah, gitu ya. Saya nggak tahu rumusnya dari mana. Tapi dia bilang triple the ideas. Kemudian dia memberi contoh Thomas Alva Edison untuk menghasilkan sebuah lampu pijar aja dia perlu 2000 percobaan gitu ya. Jadi kalau kita belum melakukan seperti Thomas Alva Edison ya jangan berharap sesuatu yang berbeda gitu. Artinya memang itu banyak trial and error juga gitu. Jadi kita memang harus bersabar untuk mencapai ke sana. Yang ketiga adalah ask feedback. Jadi kalau kita punya ide, jangan cuma kita diem aja, karena ternyata di pembukaan dari buku ini, pembukaan buku ini sebetulnya dibuka oleh COO-nya Facebook. Saya lupanya, Sandy apa gitu namanya, saya lupa. Tapi yang membuka adalah CEO-nya, COO-nya Facebook. Ya, jadi ini bukan hal yang biasa, ini tentu luar biasa. Nah, di sini juga dia ulaskan bagaimana yang namanya feedback ini begitu penting karena justru kita harus welcome criticism gitu ya. Jadi si Adam Grant itu menekankan bahwa kritik itu justru bagus gitu. Kenapa tidak gitu ya. Nah, ini ada sebuah survei tapi sebelum saya menyampaikan survei ini the last sebentar ya. 35 minutes. Ini ada masuk, ini siapa ya? Sebentar. Saya terpaksa mute semua aja ya. Halo, ini kayaknya ada suara masuk ini. Oke, mudah-mudahan nggak ada lagi.
Baik, jadi di awal dari buku ini si Adam Grant ini cerita mengenai 4 orang mahasiswa yang melakukan originality, jadi dia berjualan, padahal dia malah lagi kuliah ya, berjualan kacamata, tapi dengan cara berbeda gitu. Jadi cara berbedanya, saya nggak tahu detailnya, tapi intinya online, di mana online itu dia juga banting harga. Jadi kacamata yang harganya $400 dijualnya $95. Jadi suatu hal yang sebetulnya nggak mungkin, tapi ternyata dilakukan sama mereka mungkin, dan bahkan di setiap pembelian mereka bisa melakukan donasi gitu. Jadi orientasi awalnya memang bukan untuk profit, tapi ternyata dikenal dan dia bisa mengalahkan pesaing yang banyak sekali. Nah, kalau nggak salah namanya Webb Parker Company kalau nggak salah ya. Tapi kita nggak kenal di sini. Siapa? Warby Parker. Warby Parker, ya Warby Parker, benar-benar. Saya sampai lupa. Terus terang saya nggak pernah kenal. Terima kasih ini dikasih masukan. Jadi saya malah nggak tahu. Di Indonesia ada nggak ya? Nggak ada, di Amerika banyak. Oh, oke. Makanya saya pikir, wah kok kita nggak kenal ya, berarti ini sesuatu yang hanya dikenal di Amerika, ini berarti luar biasa, tapi saya cuma baca di bagian depan. Makasih dikasih masukan nih Pak Rinaldi. Oke, kemudian yang kedua dia cerita mengenai, ini yang menarik, jadi mengenai customer service agents. Jadi ini ada sebuah survei di antara customer service agents, di mana dia bagi menjadi kelompok A dan kelompok B ya. Jadi kelompok A itu lebih sedikit, kira-kira 35%. Kemudian kelompok B itu kira-kira 65% gitu. Nah, kelompok A itu pada saat dia masuk sebagai customer service agent, itu dia tidak puas dengan apa yang diberi perusahaan. Jadi mereka dikasih laptop, mereka tidak demikian saja menggunakan laptop ini dengan Internet Explorer misalnya ya, tapi dia menggunakan Chrome atau Firefox ya. Kemudian kelompok B itu yang pasrah ya, jadi 65% itu yang pasrah, ya udah dikasihnya Internet Explorer, dikasihnya Safari kalau Apple, ya udah saya pakai aja yang sudah standar ini gitu ya. Jadi dia nggak melakukan challenge the status quo sama sekali. Nah, ternyata hasilnya mengatakan bahwa 15% orang yang di kelompok A ini lebih committed dan berprestasi. Sedangkan 19% itu lebih disiplin. Jadi orang-orang yang customer service agents ini ternyata lebih committed dan berprestasi dan lebih disiplin. Dan ternyata dari segi hasil, kepuasan pelanggan bisa tercapai 1 bulan lebih cepat dari kelompok A ini. Ya, jadi ini saya tadinya terkagum-kagum ya, kok ada hubungannya ya antara penggunaan Explorer ya atau browser gitu dengan tingkat komitmen dan kepuasan pelanggan. Ternyata ya namanya juga orang iseng ya, bikin penelitian, dia menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan hasilnya benar-benar bagus sekali. Jadi ini memberikan contoh bahwa orang yang mau challenge the status quo ternyata itu jauh lebih produktif, jauh lebih orisinil gitu ya. Jadi ini yang dikatakan oleh dia. Nah, kemudian apa dia uraikan di situ? Jadi tidak menerima keadaan begitu saja, challenge the status quo. Terus kemudian juga dia mempertanyakan bagaimana kalau dasar pijakannya dulu salah gitu ya. Yang kita asumsikan customer akan suka ini dan suka itu ternyata salah gitu ya. Kemudian realitasnya tidak sesuai dengan asumsi awal saat sistem dibuat. Mengapa harus dengan cara ini? How can we do it differently? Gitu. Jadi ini diulas semua sama dia dengan beberapa contoh-contoh. Kemudian juga dia istilahnya kalau saya uraikan di sini adalah boxless thinking. Jadi benar-benar bukan out of the box karena there is no box gitu. Jadi nggak ada box, maka ya pikirannya benar-benar luas gitu. Jadi benar-benar terbuka luas gitu. Nah ini yang menarik dari buku ini dari segi there is no box, therefore ya nggak ada istilah out of the box ya, boxless thinking, benar-benar nggak ada kotak gitu, nggak ada yang membatasi. Kemudian membuat situasi yang berubah, jadi ada beberapa contoh, ada segue dan sebagainya, itu dia lakukan juga. Nah terus yang saya garis bawahi juga, whatever you think the opposite. Ini exactly seperti judul buku, nanti suatu saat kita bahas juga nih, buku bagus sekali dari Paul Arden, ini buku
Sebenarnya buku kecil sih, tapi isinya bagus sekali. Whatever you think the opposite. Ini keren banget. Nah, kemudian apa ya yang namanya orang original itu harus nyentrik gitu ya. Jadi istilahnya orang-orang yang tidak melakukan social approval dalam hal ide-ide, dalam hal pendapat, dalam hal perspektif, apa iya orang-orang yang nyentrik, yang seenak dewe gitu ya, seenaknya sendiri gitu ya. Ternyata ini ada survei yang menarik ya. Jadi ini disampaikan di halaman 23. Sebuah analisis komprehensif terhadap 60 studi ya, mencakup lebih dari 15.000 pengusaha atau entrepreneurs, menyimpulkan bahwa orang-orang yang memiliki sedikit kepedulian untuk menyenangkan orang lain tidak layak menjadi entrepreneur, kinerja perusahaannya buruk. Ya, jadi kalau Anda tidak memiliki kepedulian untuk menyenangkan orang lain, pleasing others, ya, maka kemungkinan Anda sukses menjadi entrepreneur itu kecil, gitu. Kata survei ini, karena surveinya mencakup 15.000 entrepreneurs. Ya, ini jelas besar sekali, banyak sekali samplingnya. Dan ini ternyata tidak berarti orang-orang yang nyentrik ini, yang bukan berarti dia nggak mau sosialisasi, justru sebaliknya. Nanti kita lihat contoh perusahaan besar yang cukup kita kenal yang melakukan ini juga. Nah, ini ada sebuah poster, ini ada di buku ini juga, saya lupa halaman berapa. Poster A dan poster B. Ya, poster A itu adalah bunyinya adalah hand hygiene prevents you from catching disease. Kemudian yang poster B, hand hygiene prevents patients from catching diseases. Nah, menurut Anda dari dua gambar ini mana yang lebih efektif? Apakah A yang memperingatkan kepada kebersihan tangan ada bisa mencegah kamu ya menjadi tertular penyakit, atau yang B yaitu ini, sorry saya lupa, ini penting banget informasi ini. Poster ini ditempel di sebuah rumah sakit untuk medical atau tenaga kerja kesehatan. Ya, untuk nakes ya, tenaga kesehatan. Jadi ini bukan untuk tamu, tapi untuk dokter, untuk perawat. Jadi untuk ini di rumah sakit gitu ya. Dan antara A dan B ini ditanyakan mana yang lebih efektif, apakah si A yang gambar A yaitu mencegah kamu yaitu tenaga kesehatan tadi dari penyakit, atau mencegah pasien yang kena penyakit. Ya, saya coba silakan Anda jawab pollingnya. Saya coba rilis polling di sini, bisa nggak ya? Ternyata kursor saya hilang, jadi saya nggak bisa merilis polling di sini. Ntar. Oh ini. Launch poll. Saya cuma pengen lihat aja. Anda jawab aja nanti pollingnya. Nanti kita bahas. Kemudian saya lanjut ya, jadi yang kedua adalah triple D ideas. Triple D ideas ini ada beberapa hal, ya. Jadi pertama adalah adanya paradoks, ya. Jadi antara patuh atau memberontak. Artinya patuh ini ngikutin apa yang sudah berlaku, jadi yang sudah berlaku saat ini. Jadi cara proses kerja seperti ini ya udah kita terima aja gitu. Atau kita rebel gitu ya, memberontak gitu ya. Jadi dua pilihan ini yang merupakan paradoks. Nah, kemudian juga ada dia memberi contoh mengenai bagaimana pengaruh kita saat dilahirkan, apakah kita menjadi orang sulung sebagai anak sulung atau anak bungsu. Ya, jadi ini ada kisah dari seorang bernama Liz Winstead di halaman 161. Dia adalah presenter di acara TV namanya Daily Show. Nah, dia mengatakan dia bungsu dari 5 bersaudara dari orang tua yang sangat konservatif. Dan menurut dia ternyata dia termasuk anak yang paling dicuekin dalam hal segalanya. Jadi
kalau dalam hal pendidikan dari orang tua, mungkin kalau anak nomor 1 karena orang tuanya masih pertama kali memiliki anak sehingga sangat diperhatikan gitu. Nah, si Winstead ini sebaliknya dia bilang bahwa bahkan saya pernah ada di pinggiran kolam itu nggak pernah diperingatkan sama orang tua saya, dan saya baru tahu kemudian bahwa seharusnya saya takut, tapi saya nggak takut gitu. Jadi intinya adalah dari kisah panjang lebar dari background keluarga seperti ini, ternyata orang yang bungsu itu lebih memiliki jiwa memberontak gitu ya. Saya nggak tahu Anda seperti apa ya. Yang saya tahu Pak Rinaldi ini juga bungsu ya, jadi dari sama dengan saya juga dari 4 bersaudara, jadi saya juga bungsu gitu. Saya juga merasa mungkin iya juga benar, karena kakak saya nomor 1 ini masih sampai sekarang usianya udah 70 kalau nggak salah, 69 ya, masih bekerja ya. Saya sudah berapa tahun ya, udah artinya tidak bekerja sama orang gitu, jadi udah 20 tahun kalau nggak salah saya, ya 18 tahun gitu. Artinya benar juga ya ternyata yang diomongin sama Adam Grant ini, bahwa yang bungsu ini biasanya memiliki jiwa memberontak. Nah, nanti kita pengen tahu Pak Rinaldi mungkin juga mengalami hal sama, mungkin bukan dalam hal bekerja tapi yang lain gitu. Nah, ini juga menurut penelitian juga, tapi sayangnya di Amerika ya, mudah-mudahan di Indonesia bahkan mungkin lebih parah mungkin ya. Anak-anak usia 2-10 tahun itu ternyata mendapat teguran jangan atau diarahkan oleh orang tua itu setiap 6 atau 9 menit tiap hari. Jadi dalam 6 atau 9 menit itu selalu aja, jangan itu nanti kamu jatuh, jangan ini kamu nanti pilek, jangan, pokoknya jangan gitu. Ya, pokoknya ditegur terus, Gatot itu jangan ini, jangan itu gitu ya. Dan menurut penelitian dulu juga itu berarti ada 50 disiplin per hari. Yang kalau ditahunkan itu ada 15.000 per tahun gitu. Jadi ini luar biasa. Jadi anak-anak usia 2-10 tahun itu ternyata banyak diatur oleh orang tuanya gitu ya. Jadi ini penelitian yang menurut saya luar biasa sekali gitu. Ada aja orang melakukan penelitian seperti ini. Nah, kemudian dia menyimpulkan, jadi kita harus produce more ideas, triple it, jadi nggak hanya double tapi triple. Kemudian buatlah ide Anda itu orang lain familiar, jangan cuma Anda sendiri, tapi sampaikan ke orang lain. Jadi apa istilahnya, jangan dipendem, harus disampaikan ke orang lain, dan seperti yang nanti di bagian 3 harus ada kritik. Kalau nggak ada kritik nanti ide ini nggak bagus. Kemudian yang ketiga, speak to a different audience. Jadi harus kita coba dengan bicara dengan orang lain. Nah, ini contohnya menarik sekali. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengamati ya, karena saya pesepeda ya. Dulu waktu kalau nggak salah 3 atau 5 tahun yang lalu di Indonesia pernah dikenalkan ada namanya Segway, itu loh apa namanya, kayak kendaraan listrik gitu, yang kayak Vespa atau apa, pokoknya 2 roda gitu, dan memang dulu sempat ngetren sih, tapi nggak lama gitu, dan ternyata memang di sana nggak sukses. Dan salah satunya kenapa nggak sukses? Karena si penemunya ini begitu takut ide ini dicuri orang lain, dia nggak mau cerita ke siapa-siapa. Akhirnya banyak asumsi-asumsi bisnis yang meleset, ya, sehingga Segway sekarang tidak didengar lagi gitu. Paling tidak kita nggak pernah dengar di sini ya. Nah, ini yang saya ambil quote-nya dari dalam buku ini. Pertama adalah untuk menjadi original, kita tidak harus menjadi yang pertama. Jadi kita harus bersabar, karena memang perlu dimatangkan gitu ya. Dan kita harus menjadi yang berbeda. Dan lebih baik, nggak hanya berbeda yang sekedar beda gitu, tapi berbeda yang lebih baik. Kemudian kita sering dengar ya, practice makes perfect gitu. But it doesn't make new gitu. Jadi artinya kalau kita practice tapi tidak membuatnya sesuatu yang baru, ya buat apa perfect tapi kalau nggak ada sesuatu yang baru. Ini yang dia sampaikan dalam buku ini. Ya, jadi bisa dikatakan menarik sekali bahasanya, bahwa justru kebanyakan orang yang original, orang yang kreatif, orang yang unik, itu punya disiplin untuk mendelay. Jadi procrastination itu ternyata
tidak hanya negatif, tapi ada positifnya. Jadi ini dibahas panjang lebar sama dia, jadi sampai dibuat suatu disiplin gitu, the discipline to delay. Nah, yang penting memang dia bilang slow and steady experimentation, karena itulah yang nanti akan menjadi suatu ide yang luar biasa. Nah, ini yang ditekankan dia dan diulas kembali di halaman 113. Jadi ini beberapa quotes yang saya ambil dari buku ini. Kemudian yang terakhir itu dia mengulas mengenai feedback. Jadi feedback ini penting sekali, jangan sampai kita hanya semuanya kita sendiri yang tahu gitu. Jadi dia bilang group think, jadi pemikiran kelompok itu musuhnya dari originality. Jadi kalau kita terlalu banyak konsensus itu bisa seperti ini gitu ya. Jadi bukan juga berarti kita harus individual gitu, tapi bagaimana kita bisa memobilisasi orang untuk bisa menyepakati ide kita. Nah, ini ada suatu kisah yang mengisahkan cukup panjang lebar dan apa istilahnya ya, storytellingnya juga bagus seperti Malcolm Gladwell juga. Jadi ada dia juga memulai kisahnya adalah seorang yang memiliki visi yang benar-benar bagus, jadi istilahnya singular creative vision. Kemudian dia juga punya kemampuan untuk menggabungkan antara sains dan seni, dan menggabungkan antara design and quality. Jadi benar-benar semua ini yang paradoks-paradoks sama dia bisa digabungkan. Nah, orang nyangkanya ini adalah Steve Jobs gitu. Ternyata bukan. Ternyata adalah favoritnya Steve Jobs. Orangnya namanya Edwin Land, pendirinya Polaroid. Ya, jadi Polaroid ini kita semua tahu ya. Jadi dulu revolusioner sekali. Ya, jadi waktu dia menemukan instan kamera itu, kita semua kaget dan kagum gitu ya. Jadi nggak perlu lagi afdruk gitu ya. Jadi kita benar-benar kagum. Tapi sayangnya si Edwin Land ini yang merupakan salah satu favoritnya Steve Jobs, justru dia gagal untuk membawa ide gila ini untuk memobilisasi timnya menjadi suatu company culture yang benar-benar meluncurkan produk ini sesuai dengan yang diharapkan customer. Nah, ya menurut saya cukup Pak Isran, tidak apa-apa, memang kondisinya kayak gini, jangankan kok kita melakukan pemasaran, bukan bunuh diri tadi ya, artinya kita juga tetap effort di dalam hal digitalisasi. Mungkin karena kalau kita lakukan secara canvassing untuk komunitas dan sebagainya, kelihatannya juga nggak efektif juga, di mana seringkali ada lockdown dan sebagainya. Mungkin Pak Taufik, bocor Pak. Di-mute Pak Taufik. Halo. Oh, tadinya mau saya mute, tapi karena saya pakai share screen, jadi saya agak gagap untuk mencari ini mute-nya tadi. Oke, kemudian ini yang penting sekali. Ternyata mereka itu punya apa istilahnya asumsi bahwa customer selalu menginginkan hard copies. Nah, inilah yang membuat Polaroid runtuh gara-gara mereka punya asumsi bahwa customer selalu menginginkan hard copies. Padahal kita semua tahu bahwa digital kamera tidak memerlukan adanya hard copies. Dan kesalahannya ya karena decision makers waktu itu tidak bisa to question the status quo, ya nggak ada yang mempertanyakan asumsi ini. Jadi mereka udah terima aja gitu, sehingga ya seperti ini jadinya gitu. Jadi ini disebutnya sama dia classic case of groupthink, ya tendensi untuk mencari konsensus bukannya untuk mencari suatu yang berbeda gitu ya. Nah yang kedua dia kembali lagi ke contoh Segway case tadi. Jadi karena adanya ketakutan idenya dicuri orang lain, makanya Segway itu gagal di pasar gitu. Jadi nggak dengar lagi kisahnya sampai sekarang. Nah ada 3 hal yang dia simpulkan. Jadi kita harus membangun culture of originality. Jadi benar-benar sebagai CEO, sebagai pimpinan itu harus bisa bekerja sama merangkul anak buahnya, timnya untuk benar-benar menjadi orang-orang yang original gitu. Kemudian welcome criticism,
Ya, jadi benar-benar kritik itu sebagai sesuatu yang bagus, bukan sebuah serangan ya, tapi harus kita terima dan itu adalah demi perbaikan secara menyeluruh gitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana Anda sebagai pemilik ide itu bisa menyampaikan kepada domain baru atau apa istilahnya, tidak hanya berkutat pada area kerja Anda, tapi juga di area kerja lain. Jadi dicek dari orang-orang operation seperti apa dan sebagainya gitu. Jadi ini yang membuat orang menjadi original atau sebuah perusahaan menjadi original. Nah, ini bisa dibilang Actions for Impact ini merupakan bagian akhir dari buku ini. Jadi sebetulnya kalau saya mau, saya cukup mengambil bagian akhir ini saja untuk melakukan bedah buku ini. Karena sudah disimpulkan sama dia, impact-nya apa untuk kita. Cuman kalau saya nggak baca storytelling-nya kayaknya nggak seru gitu. Saya nggak bisa ikut, nggak bisa tahu kisahnya Segway, nggak bisa tahu kisahnya Polaroid gitu ya. Nah, dia bagi menjadi tiga hal. Jadi untuk individual, untuk leader, maupun untuk parent and teacher. Jadi memang dia berharap ini dampaknya kepada anak-anak juga gitu ya. Masing-masing dia uraikan. Jadi misalkan individual itu generating original ideas, championing original ideas, managing emotions gitu. Karena bisa jadi kan kalau kita punya ide-ide baru dilecehkan orang, kita jangan baper dulu gitu. Jadi bagaimana kita manage emotions. Di sini ada Bu Ija yang jagonya memanage emotion, ada Pak Niko, nanti bisa memberikan bagaimana nih orang kalau punya ide gila, terus dihina gitu ya, atau dibully gitu ya, apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Jadi ini managing emotions ini penting sekali. Kemudian dari segi leader, dia harus bisa mencerahkan orang untuk memiliki original ideas gitu. Kemudian itu tadi yang saya disebut di halaman sebelumnya, building cultures of originality. Dan terakhir mengenai parent and teacher, ask children about their role model. Jadi anak kecil mulai dari kecil sudah ditanya, nak siapa yang menjadi panutanmu gitu. Jadi anak-anak umur 5 tahun itu sudah ditanya gitu. Bisa aja Michael Jackson atau siapa gitu ya, siapapun gitu sebagai role model. Kemudian fokus pada behaviors and characters. Dan terakhir, emphasize values over rules. Jadi kalau ada suatu larangan, misalkan jangan, ya tadi anak usia 2-10 tahun kan banyak diatur gitu ya. Harus dijelaskan values-nya apa, jangan hanya ngatur aja, jangan itu nak, jangan itu, tapi values-nya yang mau ditanamkan itu apa. Karena ujung-ujungnya ya kita harus melakukan ini dengan tulus supaya si anak tadi bertumbuh kembang. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan dalam hal rangkuman ya dari buku ini. Jadi ini pertanyaan terakhir adalah apakah Anda siap gitu menjadi orang yang gila gitu. Gila dalam pengertian ya mungkin nyentrik, unik gitu, apapun lah. Tapi dalam pengertian ya kita mau membuat gila ini dalam hal yang positif ya. Jadi ada 3 hal kalau mau gila gitu. Question the default, triple the ideas, dan terakhir ask for feedback. Ya, jadi ini buku ini kira-kira seperti itu. Jadi ya 18 menit tentu nggak bisa mengungkapkan semuanya. Nah ini terakhir saya perkenalkan Pak Rinaldi Firmansyah. Ini sebenarnya teman saya yang baru teman beneran itu setelah lulus, malah kan waktu zaman kuliah dulu saya nggak temenan sama Pak Rinaldi, saya malah menjadi fansnya beliau. Jadi beliau ini dulu pemain basket paling top ya, di ITB itu nggak ada yang nggak kenal Rinaldi Firmansyah. Udah pokoknya kalau basket pasti orang taunya Rinaldi gitu ya. Pokoknya saya dulu ya sebetulnya saya nggak suka basket, cuman karena seru banget dan setiap kuliah tuh kelihatan gitu ada di situ gitu, dan Rinaldi termasuk yang tinggi gitu, jadi saya menjadi fansnya gitu. Tapi setelah lulus baru saya beberapa kali ketemu, dan terakhir ini nggak tahu nih Pak Rin masih ingat apa enggak? Masih ingat nggak, Rin? Ini tanggal berapa? Ini the power of Google Photo nih. Ini 15 Februari saya ketemu ngopi-ngopi sama Pak Rinaldi di Aceh Connection ya, 15 Februari 2019. Jadi kita udah 1,5 tahun nggak ketemu nih Pak Rinaldi. Lama sekali ya. Nah,
Saya yakin teman-teman sudah pada kenal semua karena beliau ini pernah menjadi CEO-nya Telkom 2 periode dan pernah menjadi CEO idaman oleh Warta Ekonomi atau siapa, saya lupa. Pokoknya udah ngetop banget, dan terakhir saat ini beliau ini adalah komisaris utama dari Pertamina Hulu Energi, selain juga pasti jadi komisaris di tempat lain. Yang saya tahu salah satunya Bluebird ya. Nanti mungkin sambil jalan silakan Pak Rinaldi memperkenalkan, bukan memperkenalkan, menyapa teman-teman dan sekaligus menanggapi buku ini, dan semoga apa ya istilahnya, bukan semoga, untuk memudahkan diskusi, bagaimana menurut Anda, jadi pertanyaan singkat aja, menghadapi orang-orang yang original, orang-orang yang nyentrik, orang-orang yang punya ide gila gitu. Gimana pengalaman Anda? Bisa di Telkom kayak atau dimanapun di Pertamina, tapi kita pengen dengar, atau tanggapan yang lain. Silakan Pak Rinaldi, saya silakan untuk sedikit memberikan 15 menit tanggapan. Baik, terima kasih rekan Gatot. Wah, ini saya harus membuat pengakuan dulu ini. Saya baru pertama kali ini hadir acara bedah buku rame-rame gini. Biasanya dulu kalau bedah buku itu lingkungannya tas sekali gini. Biasanya yang kita kenal-kenal, ya. Sekarang ini terbuka. Jadi saya sebetulnya juga sambil belajar nih, bagaimana caranya mendeliver sesuatu dalam bedah buku ini. Ya, jadi nggak apa-apa. Rekan Gatot, kalau saya mau share presentasi diperbolehkan nggak? Oh, boleh. Silakan. Boleh. Saya, iya, silakan. Bisa kok. Iya. Bisa? Oke, sip. Wah, keren. Ya. Tapi sebetulnya gini, saya pengen komentar dulu beberapa yang tadi disampaikan rekan Gatot ya. Ini memang yang menurut saya yang paling sulit kalau Anda menjadi seorang CEO atau leader dimanapun gitu, is to delay. Saya rasa itu tadi saya pelajari dari apa yang disampaikan rekan Gatot itu. Saya juga lihat how to delay ini sama sulitnya ya dengan how to say no. Ya, apalagi kalau Anda udah di posisi teratas ya. Padahal itu adalah sebetulnya kuncinya untuk kita memenangkan perlombaan di bidang usaha kita ya. How to say no untuk banyak hal gitu ya. Karena kecenderungan kita ini, kita kalau sudah di atas inginnya dilihat seolah-olah terlihat tahu semuanya. Padahal itu bullshit juga. Banyak yang kita juga tidak tahu. Makanya buku ini ya bagus juga, dia menyatakan bahwa ya yang original itu tidak harus orang yang paling tahu. Ya. Tetapi yang original itu yang penting adalah dia memiliki leadership untuk mengumpulkan orang-orang yang paling tahu. Ini persis seperti buku ini yang saya pernah baca rekan-rekan, Good to Great, ya Jim Collins. Dia bilang itu kalau Anda mau menjalankan perusahaan, menjalankan sesuatu dengan baik, pertama-tama ya pilih dulu orang-orangnya. Siapa Anda mau berjalan bersama, gitu ya. Nah, kalau udah dapat yang bagus-bagus, nanti taktik dan strateginya lebih mudah. Makanya saya penggemar Chelsea ya, sepak bola. Kalau lihat di sepak bola itu, kenapa demikian banyaknya pemain-pemain bintang dikumpulkan. Tadi juga Lakers lawan ini di basket ya, barusan lawan Denver Nuggets gitu ya. Karena coach itu juga mengumpulkan seluruh pemain-pemain yang terbaiknya, berdasarkan dia punya framework bagaimana untuk bermain, baru setelah itu dia kumpulkan, dan itulah baru dia bisa mencapai kemenangan. Nah itu sebetulnya, tapi sebelumnya saya juga pengen menyapa dulu nih Pak Gatot nih, ada banyak yang beberapa yang saya kenal ya, Pak
Harman Subakat, Pak Dodi Astra, Pak Niko gitu ya. Selamat bergabung. Tadi juga rekan dari IPMI ya, Indah gitu ya. Nah, saya lihat ya, semakin Anda tinggi itu how to say no itu paling penting. Ya. Itu salah satu implementasi dari di Originals. Nanti saya ceritakan beberapa hal ya, beberapa hal. Saya ingin sampaikan aja ya, kita lihat aja ya, perusahaan-perusahaan sekarang yang katanya disebut the most innovative companies. Ya, di mana di sini tentu saja banyak originals. Tapi kita lihat juga apakah mereka ini tidak originals. Nokia, Kodak, dan mereka ini adalah perintis di zamannya. Ya, IBM juga, tapi sekarang IBM malah menjadi consultant, ya, consulting company lebih banyak. Nah, kita lihat ada 3 ya. Hal yang bisa dilakukan di perusahaan untuk melakukan originalities. Ya. Ini mohon maaf ini baru tadi pagi diketik, jadi masih banyak salah-salah ketik. Jadi satu proses ya original. E-commerce itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru, itulah transaksi jual beli biasa, tetapi dia membuat prosesnya original, yaitu melalui online. Nah, tidak ada produk yang baru sama sekali di sana. Original yang lain adalah iPhone. Itu di mana memang benar-benar secara teknikal dia juga sesuatu yang baru. Bahkan Nokia itu ada bukunya bilang, kita tidak pernah melakukan sesuatu yang salah, tapi kita akhirnya hilang juga. Ya. Karena adanya originality baru ya, yang disruptive innovation dari Apple dan yang lain-lain. Yang terakhir yang sekarang kita lakukan ini sebetulnya juga nggak original, itu Zoom ya, yang pemiliknya Eric Yuan itu tiba-tiba value-nya menjadi 20-30 miliar dolar. Itu sudah ada dari zaman udah 30-40 tahun yang lalu sudah ada virtual meeting. Tapi dia memperbaiki seluruh proses administratif di dalam Zoom meeting ini ya, sehingga menjadi sangat mudah. Nah, ini apa sih hasilnya ya? Hasilnya banyak, salah satunya cost reductions, dan yang paling sulit adalah new to world products ya, karena itu adalah sesuatu yang memang nggak mudah membuat produk yang baru. Jadi kalau dibilang itu apa yang kita anggap sebagai originals? Kalau saya satu Pak, rekan-rekan nih, originals itu harus menghasilkan sesuatu. Ya, originals itu adalah to convert, mengkonversi visi ke reality. Tapi yang lebih penting lagi, saya quote ini dari Duncan ini, to convert ideas menjadi invoice. Percuma ide kalau tidak bisa dijadikan invoice untuk tagihan. Karena disitulah perusahaan menjadi maju ya, menjadi hidup dan tumbuh serta berkembang. Jadi ini quote yang menarik dari Duncan itu is how to convert ideas into invoices. Ya. Nah, gimana caranya? Kalau kamu melakukan sesuatu dengan cara yang selalu kamu lakukan, ya kamu nggak akan dapat sesuatu yang baru. Ya. Nah, ini salah satunya ya, tapi challenge-nya apa? Fear, ketakutan gagal, ketakutan salah. Ya, karena kita masing-masing punya ini nih, punya KPI, punya culture yang memang sudah terbentuk puluhan tahun ya, dan segala macam. Tetapi terutama karena fear, ya, karena kita ketakutan. Nah, oleh karena itu, ini bukan karena saya seorang insinyur nih ya. Originality itu, tadi kan kita ini, ya, to convert vision to reality. Originality itu didominasi oleh, ya, mayoritas adalah insinyur. Ya. Karena yang acting,
mayoritas orang-orang yang memang berlatar belakang teknik gitu ya. Apakah itu mulai dari yang simple ya, teknik kimia, farmasi atau apa, karena memang disitulah dia kemampuannya. Dia nggak mampu itu menganalisa ya. Maksudnya bukan pekerjaannya menganalisa bagaimana pertumbuhan ekonomi dan segala macamnya, tetapi ini gimana ini mau jadikan barang, gimana ini mau jadi sesuatu. Makanya kalau dilihat the best companies in the world rata-rata di bidang teknologi saat ini. Itu juga ada culture yang saya tadinya mau lihat di buku itu tadi Pak Gatot sampaikan, tapi nggak ada gitu ya. Mungkin itu perlu ada penelitian baru tuh kalau ada yang mau S3 ya. Apakah benar nih hipotesa bahwa originality itu datangnya dari orang karena dia harus action, itu datangnya dari orang-orang yang memiliki latar belakang teknik gitu ya. Nah, sekarang saya mulai masuk ke apa yang pernah saya lakukan ya. Mungkin saya tanya aja, mungkin yang paling gampang ya, walaupun sekarang saya sudah banyak di beberapa tempat, tapi yang paling gampang, apa sih yang membedakan Telkom dengan Indosat dan XL? Atau dengan operator telekomunikasi yang lainnya? Ya. Satu yang membedakan adalah Telkom punya TV yang kita sebut IndiHome. Ya, memanfaatkan kabel-kabel. Indosat XL nggak punya. Padahal lisensinya juga ada. Telkom punya payment tools yang sekarang disebut Link aja. Ya, yang juga bersaing dengan GoPay dengan ini. Operator telekomunikasi lainnya tidak punya. Ya. Telkom memiliki IT company yang salah satu terbesar di Southeast Asia, ya, dan banyak ini operator telekomunikasi yang lain tidak ada. Ya, nah itu padahal kalau Anda perhatikan nggak ada perbedaannya Telkom dengan yang lainnya, lisensinya sama, ya, networknya sama dan segala macamnya. Nah, itulah salah satu originality yang waktu itu kita bangun ya. Tadi disampaikan adalah challenging the default. Bahwa awalnya perusahaan telekomunikasi itu hanya untuk komunikasi suara. Ya, awalnya itu. Tapi kita melihat bahwa itu waktu saya masih di sana menjadi dirut, kita melihat ini nggak akan kemana-mana, ya. Suara itu semakin lama semakin hilang, ya, bahkan kita lihat di luar negeri itu, ya, itu SMS juga makin lama makin hilang, jadi harus ganti ke data dan video, ya. Nah, apakah itu kebetulan? Mungkin, tetapi apakah itu karena delay? Itu mungkin lebih tepat. Karena sebetulnya di luar negeri itu udah banyak yang begitu, jadi kita cuma delay dari apa yang terjadi di tempat lain. Hanya kebetulan kita lebih cepat dan lebih pas mengambil waktunya dibanding dengan para competitors yang lain. Ya, sampai saat ini ya di seluler tentu aja tetap nomor satu. Tapi Anda tahu nggak, televisi yang paling banyak punya data pelanggan, ya, yang sekarang big datanya paling bagus itu adalah IndiHome, ya, dibanding dengan misalkan TV terestrial gitu ya yang pakai antena. Kenapa? Karena berdasarkan teknologi IP internet kita bisa tahu itu Gatot hari ini nontonnya apa, berapa jam, ya, itu bisa dijual nantinya untuk ke ke para advertisers, ya. Sekarang itu pelanggannya udah 10 juta. Kalau satu rumah ada 7 juta ya, satu rumah ada 6 orang itu 7 kali 6 udah 42 juta. Itu probably the largest TV provider in the region. Gitu. Ya, ini saya rasa itu yang menarik. Jadi saya tidak lebih pintar, tapi dibanding yang lainnya. Tapi ide-ide yang ada itu, nah ini yang penting, ya.
berani nggak kita mengkonversikannya menjadi sesuatu yang berjalan, yang menjadi sesuatu produk gitu ya. Nah, ada kejadian yang kebetulan membantu juga konversi itu. Gini, waktu itu teknologi berubah daripada kabel tembaga ke fiber optik. Kalau kita bangun fiber optik itu mahal sekali, ya. Makanya Anda lihat sekarang banyak perusahaan-perusahaan telco atau TV bangun fiber optik mahal. Kenapa? Biaya tenaga kerja galinya itu mahal, izin dan segala macamnya mahal, ya, sulit kembali. Tapi waktu itu kita punya kabel tembaga di dalam tanah yang udah banyak tidak terpakai karena pelanggan udah meninggalkan telepon kabel. Ada teman-teman di ini bilang, bagaimana kalau kabel tembaga itu kita ambil tembaganya, kita jual? Ternyata itulah kuncinya, ya. Udah kita coba jalanin aja satu lokasi dulu, bisa nggak dijual tuh kabel tembaga itu? Nah, itulah munculnya yang kita sebut IndiHome sekarang, karena kabel tembaga itu kita jual, ya, dan itu dipakai untuk instalasi fiber optik dan juga segala macamnya. Dan itulah yang sulit dikejar oleh operator yang lainnya, karena kalau bangun baru tanpa adanya produk sisa yang bisa dijual, itu biayanya mungkin terlalu tinggi. Ya. Nah, itu yang penting. Yang kedua, ya, mungkin kiat yang menarik itu tadi katanya untuk menjadi originals itu membuild cultures. Mungkin teman-teman tahulah kalau di BUMN itu sulit sekali, ya. Salah-salah sedikit urusannya dengan hukum. Ya, salah-salah sedikit. Tapi ini juga ide yang menarik juga, ya, dan ini kita kalau saingan berkompetisi melalui BUMN kita sulit sekali. Karena dia udah melangkah 100, kita mungkin karena internal proses dan harus compliance yang ini kita baru 80. Nah, timbullah ide itu, ya udah kita go through the subsidiary. Karena subsidiary itu bukan BUMN. Ya. Kemudian juga sehingga mereka bisa bergerak lincah. Kalaupun rugi di subsidiary tapi tidak rugi di induk. Itu juga adalah ide original dan hanya terjadi di BUMN. Mungkin di perusahaan swasta nggak terjadi, karena kalau di perusahaan swasta ngapain bikin anak perusahaan, langsung aja jalanin sendiri. Kalau di BUMN sulit. Harus ikut aturan A, B, C, D, nanti ke DPR, dan segala macamnya. Tapi kalau melalui anak perusahaan yang ke DPR cukup yang di induknya saja, anak perusahaannya just do it. Di atasnya yang handle A, B, C, D-nya. Nah, itu mungkin juga culture yang berbeda sekali dengan di swasta. Ya, tetapi itu juga membuat kita menjadi, ya, tadi bagus itu, kan itu delay, decision yang delay. Kalau perusahaan swasta bisa langsung bergerak, kita mungkin bergeraknya 2 bulan, 3 bulan lebih lambat, ya. Tetapi pada saat yang sama, begitu kita bergerak, ya, mesinnya bergerak semua. Ya, dan itu mungkin kita bisa belajar dari mistakes yang dibikin oleh yang lain, ya. Terus terang aja di Indonesia ini banyak sekali, ya. Contohnya Gojek. Gojek juga bukan original itu awalnya, bukan inovasi maksudnya. Karena dia meniru apa yang sudah dilakukan Uber, ya, di Lyft di Amerika. Sama juga, jadi itulah yang kita sebut dengan delay. Bahwa apa yang sudah ada di negara-negara maju itu kita bisa kerjakan, dan itu agak terdelay sehingga kita bisa mengetahui mistakes dan lain-lainnya. Sama seperti Tokopedia. Kalau nggak ada Amazon, nggak ada Tokopedia. Ya, Alibaba juga itu kan niru juga dari Amazon, ya, dari eBay.
Nah, itu mungkin kelebihan-kelebihan dari, mungkin itu yang dimaksud salah satunya ya, dengan delay. Jadi teman-teman itu sebetulnya salah satu yang menjadi kunci untuk originals itu adalah bagaimana kita menseleksi ide-ide yang 10. Ada 10 ide gitu ya, tetapi yang berhasil mana gitu ya, sesuai dengan kondisi masyarakat, kondisi perusahaannya. Nah itu sudah banyak ya, there is nothing new under the sun katanya. Ya, tidak ada sesuatu yang baru di bawah di dunia ini. Ya kita tinggal pick and choose ya. Sekarang lagi rame TikTok. Ya, TikTok itu apa bedanya dengan Instagram? Mungkin bagi yang muda, yang seumur saya nggak banyak yang ngikutin TikTok ya. TikTok itu bagusnya adalah bahwa dia sebetulnya seperti Instagram, tapi dia tambahkan fitur-fitur macam-macam, ya, yang tidak terpikir oleh orang-orang Barat gitu ya. Ini kan orang-orang Asia suka culture-nya dengan meme, dengan nambahin segala macam gitu ya. Dan TikTok itu inovasi awal, tapi it's originals, ya, karena ada kebutuhan dari konsumen, tapi dia membuat sesuatu yang baru. Jadi teman-teman ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan ya untuk membuat sesuatu lebih bagus, lebih baru. Sama sekarang lagi rame fintech, walaupun di tengah COVID ini juga merasakan dampak yang luar biasa. Itu saya pikir. Nah, nomor satu ya, sekali lagi challenges-nya ini banyak. Ya. Tapi challenges nomor satu yang paling utama adalah ketakutan untuk gagal ya, fear. Ya, nah ini yang harus bisa oleh kita atasi ya. Dan itu kultur yang dibangun di perusahaan itu harus sangat membantu supaya fear ini tidak langsung di. Saya pernah rekan Gatot juga ya, itu Telkom dulu sebelum adanya WhatsApp, sebelum adanya ini pernah punya produk namanya Ventus. Ya. Ventus itu media komunikasi, tetapi sayangnya dulu kita ini persis yang tadi seperti Segway, tertutup, hanya bisa dipakai oleh dulu Flexi dan Telkomsel. Jadi media komunikasi. Kita dulu nggak mau buka ke yang operator lain karena kita pikir ini eksklusivitas. Nah, fear itu bukan hanya takut gagal, tapi takut juga orang lain ikut menikmati gitu ya. Ini juga akhirnya produk itu ditutup ya. Karena pelanggan Indosat dan yang lain-lainnya nggak bisa masuk, sehingga dia hanya terbatas dan itu menjadi tidak bermanfaat. Nah, inilah keunggulan seperti bisa bicara di platform yang terbuka bagi seluruhnya. Nah, jadi fear itu bukan hanya takut gagal nih, bahkan takut sukses itu juga fear itu. Ya, tadi seperti kita menutup diri untuk kita sendiri, Segway juga contohnya yang tadi rekan Gatot sampaikan ya. Itu ya. Ada pertanyaan tadi mengenai anak bungsu ya, rekan Gatot ya. Ya. Saya nggak tahu, tapi memang ya kalau anak bungsu itu kecenderungannya ingin beda aja gitu. Karena yang lain apa yang udah dilakukan udah ada semua gitu ya. Kan ternyata itu cocok dengan teori marketingnya Kotler itu being different ya. Itu kadang-kadang itu juga kejadian. Tapi apakah benar, saya bukan seorang psikologi, tapi itu mungkin ada benarnya ya. Apa yang belum dilakukan oleh kakak-kakak kita ingin melakukan sesuatunya yang lebih gitu ya. Mungkin di hal A kita kalah, tapi kita kompensasi di hal B gitu ya. Itu yang bisa gitu ya. Okay.
Jadi saya rasa itu yang bisa saya share saat ini. Ya, mudah-mudahan itu bisa. Ini bukunya bagus ya, saya baca sinopsisnya sih, tapi harus baca full booknya nih, rekan Gatot nih. Jadi it's a very good book. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Teman-teman, saya nggak mau bicara, saya silakan siapa yang mau bertanya atau berdiskusi, silakan. Ya, silakan. Ada? Halo? Pak Rinaldi. Ya. Selamat siang, menjelang siang, Pak. Atau share screen-nya dimatiin dulu, Pak Rinaldi. Oh iya. Apanya dimatikan? Share screen-nya, di stop share screen. Oke, baik. Oke, sip. Jadi bisa kelihatan Pak Niko yang ganteng itu. Selamat siang Pak Rinaldi. Aduh, terima kasih banget nih dapat sharing dari Pak Rinaldi nih. Mudah-mudahan sukses terus membantu teman saya Budiman Parhusip di subholdingnya Pertamina. Iya. Pak, ini yang saya mau tanya. Tadi ada beberapa yang Bapak share yang saya rasa justru yang ingin saya tanyakan kan your experience ini kan. Originals ini kalau dilihat memang bagus. Tapi tadi Bapak juga sampaikan, yang kadang-kadang yang menjadi constraint itu sendiri adalah fear. Ya. Nah, bagaimana kayak Bapak nih yang dulu pernah malah memimpin Telkomsel gitu ya, apalagi BUMN ya, yang mana kita tahu bahwa fear ini malah punya double, bahkan multiplier impact terhadap whoever it is, who is the CEO. Karena yang namanya originals kan, sometimes you have to be really open-minded, and then open to challenges, dan bahkan harus ada unsur-unsur spekulasinya. Ya. Karena kan dari seperti tadi Bapak bilang bukan KPI aja, kadang-kadang it comes back to money. How do you convert things into money kan? Nah, padahal nih di dalam ide-ide kayak gini kan mesti betul-betul outside the box. Bahkan tadi Mas Gatot bilang dalam bukunya itu there is no boxes actually. Jadi betul-betul ide-ide yang spektakuler dan yang tidak jelas, tapi di dalam kita bekerja, apalagi kalau kayak BUMN, ini ada satu hal yang sangat-sangat bisa membuat orang fear itu menjadi double impact-nya. Karena apa? Karena kalau kita sampai merugikan, keputusan kita itu merugikan perusahaan, kita dianggap bisa merugikan negara. Nah, ini yang akan bisa dikriminalisasi. Jadi, how do you actually overcome that fear? Going actually dengan tulus dan berani going against all odds gitu. Itu mungkin pertanyaan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ini Pak Niko ini saya kenal keluarganya hebat-hebat semua nih. Satu mungkin pernah sama saya jadi komisaris di Kris di Indosat ya. Ya. Salam buat beliau ya. Makasih Pak ya. Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi begini, nanti saya ada dua penjelasannya. Satu ya Pak ya, kita menyadari kalau di swasta mungkin jauh lebih lebih simple, tapi bukan berarti di BUMN juga nggak bisa. Ya. Yang penting adalah satu, kita melakukannya itu dengan niat baik, dan niat baik itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan bisnis prosesnya yang transparan dan auditable. Nah, itu yang pernah awalnya gini, saya baru jadi dirut baru jadi dirut. Terus banyak sekali waktu itu lagi rame-ramenya banyak kasus BUMN. Ya. Kita itu untuk setiap BTS ya, untuk tower-tower itu ada baterai, Pak. Tiba-tiba pabrik baterai salah satunya itu diakuisisi atau gone ke tempat lain, sehingga merek itu nggak ada lagi. Itu untuk mengganti baterai aja harus dibawa ke rapat direksi. Kita meeting itu sampai jam 2 pagi itu bukan gara-gara apa-apa, gara-gara yang begini. Nah, masa ganti baterai aja dari merek A ke merek B harus keputusan direksi. Ya, itu pernah sedemikian beratnya.
Ya. Halo? Hilang kayaknya. Sebentar, Delay ya? Delay. Please. Hah? Delay kayaknya Pak Rinaldinya. Halo, Pak Rinaldi? Hilang? Delay. Pak Rinaldi? Halo? Oh iya. Ya nggak apa-apa, sambil kita tunggu ya. Ini saya juga kaget nih, ternyata beliau menyiapkan slide, tahu gitu tadi saya slide-nya 2 aja. Selanjutnya biar Pak Rinaldi ya. Luar biasa nih. Halo Pak Rinaldi, udah join lagi? Halo? Halo Rin? Oke, ntar. Berarti dia mesti join lagi ya? Iya, dia mesti join lagi. Ica, lu mesti terima lagi dulu. Mungkin Ica ada komentar mengenai managing emotions tadi itu. Iya, Bu Ica kalau ada atau siapapun yang mau berkomentar, sambil saya catat. Komentar saya mungkin original ini lebih mudah dilakukan di dalam non BUMN. Salah untuk yang swasta atau entrepreneur itu bisa sekali dilakukan, tapi kalau di BUMN banyak sekali ininya ya. Trainnya, benar. Iya. Ya. Aja. Ya. Padahal tadi sebetulnya sedang dibahas ya bahwa dia untuk mengganti baterai aja perlu. Sudah kembali itu, Pak Rinaldi. Ya? Oh, ada. Oke. Maaf. Silakan, Pak Rinaldi. Ya. Jadi itu mengatasi fear ya. Satu, kita juga harus original nih, Pak Niko. Ya. Artinya begini, kita tahu banyak satu ketakutan gara-gara kalau soal itu kan fear-nya karena rugi. Kalau rugi nanti bisa dipermasalahkan. Nah, itulah pertama kali yang kita lakukan tadi membuat skoci itu anak-anak perusahaan, sehingga kalau di sana rugi itu karena dia bukan BUMN itu tidak menjadi kerugian negara. Itu satu. Ya, bahkan ya yang pertama kali itu satu, yang kedua kita melakukan banyak lomba inovasi di dalam perusahaan. Oke. Jadi lomba inovasi itu tentu aja dari 10 atau 20 gitu ya, yang berhasil hanya 2, yang 18 kan gagal. Tapi karena dalam bentuk lomba itu tidak dianggap sebagai kegagalan, itu dianggapnya sebagai expenses. I see. Itu yang kita beda. Yang ketiga, nah ini saya mau cerita success story juga, mohon maaf. Dan ini akhirnya ditiru oleh hampir seluruh BUMN di Indonesia. Tahun 2010, ya tahun 2010 itu saya pulang dari Silicon Valley. Ya, akhirnya punya ide kita bikin venture capital. Dan tahu venture capital itu adalah resiko paling tinggi. Dari 10 mungkin yang sukses hanya 2. Ya, tapi kita mulainya kecil, cuma 1 miliar, 2 miliar mendanai startup tuh. Ya, sampai sekarang terakhir gitu ya, saya terakhir komisaris itu dananya itu udah dana sendiri di luar dana luar itu udah 400 juta US. Kalau dengan luarnya mungkin bisa double gitu ya, 400 juta US. Dan itu diinvestasikan semua ke startup yang ada hubungannya dengan ICT. Kita tentu aja nggak masuk ke yang non-ICT. Nah itu akhirnya ditiru. Sekarang Mandiri punya Mandiri Capital, BRI punya BRI Capital, dan segala macamnya. Nah,
Yang gagal gimana? Ya gagal, tetapi memang di situ kita sudah bikin satu proses bahwa yang namanya venture capital ini dari 10 mungkin yang sukses 2, yang 8 gagal. Sebelum kita melakukan itu, kita ini dulu konsultasi, ya kalau itu biasa konsultasi ke Jamdatun gitu dan segala macamnya. Nah itu yang mengatasi fear, kalau mengatasi fear kegagalan, ya itu yang tadi kita contohkan, misalkan bisa saja kita bentuknya berupa lomba inovasi, atau kalau enggak ya kita join dengan pihak ketiga yang lebih ahli sehingga kita bisa maju lebih cepat. Nah saya cerita sedikit nih Pak Niko, ini menarik. Kita pernah ya dalam rangka melindungi 3G-nya Telkomsel. Kalau pernah dengar dulu ada namanya WiMAX, teknologi WiMAX gitu ya. Nah WiMAX itu kalau nggak dibendung bisa menggerogoti 3G. Ya. Nah kita tahu dari awal bahwa WiMAX ini akan rugi. Tetapi kalau kita karena yang mau ikut tendernya puluhan perusahaan gitu ya. Kalau kita nggak ikut, nanti mereka dapat, mereka bisa langsung berkompetisi dengan kita punya seluler. Ya, akhirnya kita putusin, walaupun kita nggak membutuhkan ini, kita putuskan ikut dan memperoleh juga frekuensinya untuk tidak dioperasikan, hanya untuk mendisrupt the market. Jadi dari awal kita tahu bahwa this is going to be a rugi. Investasi yang rugi. Itu ditulis. Karena kita masuk dan kita dapat frekuensinya gitu segala macam, yang lain jadinya nggak dapat full. Akhirnya yang pada dapat WiMAX itu satu demi satu bankrupt. Nah, apa yang terjadi dengan kita? Loh, ini 150 sampai 200 miliar rugi, apa nggak takut? Kita bilang, loh ini dari awal kita sudah tahu ini akan rugi, dan ini dikompensasi dengan meningkatnya pelanggan 3G-nya Telkomsel. Ya, diperiksalah oleh BPK dan yang lain-lainnya. Oh, ini semuanya udah serba diketahui dari awal dan komisaris kita juga tahu. Jadi bahkan ya, jangan takut investasi yang rugi, kalau kita tahu bagaimana how to play, we will be fine. Ya, itu yang nah ini perlu taktik dan strategi, memang itu menarik sih beberapa hal. Tapi kita dari awal pernah berinvestasi, kita tahu dari awal rugi, but we still do it for the sake of protecting the other businesses. Yeah. Mungkin itu Pak Niko, mudah-mudahan. Terima kasih banyak nih Pak Rinaldi. It's a very nice sharing. Thank you Pak. Makasih nih Pak Rinaldi. Ini ada pertanyaan lewat chat, si Pak Ari Wicaksono menanyakan yang tadi Pak Rinaldi mengenai ideas to invoice, itu tipsnya bagaimana, karena biasanya yang namanya ide itu sulit sekali atau jarang sekali yang down to earth, karena biasanya masih di awang-awang gitu. Nah, tips-tipsnya bagaimana Pak Rinaldi? Ini pertanyaan dari Pak Ari Wicaksono. Ya, memang ini sesuatu yang nggak mudah. Kalau mudah, artinya udah ribuan new product, ribuan new proses yang terjadi ya. Jadi ini paling mudah adalah tadi ya, memang yang paling sulit itu adalah menseleksi. Ya, ide itu ada puluhan atau ratusan. Makanya kalau Anda nonton film sosial media itu, di perusahaan-perusahaan teknologi company itu ada yang namanya SVP khusus monetization. Bagaimana merubah ide menjadi duit. Ya, monetization, how to monetize di produk. Ya. Contohnya ya. Contohnya kita punya jaringan BTS itu puluhan ribu. Ya. Ini
di samping hanya untuk memfasilitasi orang untuk berbicara, ya, berbicara atau ngirim WA atau nonton ini, itu tiang-tiangnya puluhan ribu, bisa nggak dipakai sesuatu? Nah, muncul waktu itu ide, ya udah kita pasang CCTV di sana. Ya. CCTV dipakai untuk ini tadi mengidentifikasi orang yang nggak pakai seat belt, ya, orang yang nggak pakai ini. Nah itu 2016, 2017 dengan teknologi AI itu diuji coba di Bandung. Kebetulan waktu itu karena di Bandung, ya. Tapi terusnya masalah gimana nih dapat dari mana, ya? Dapat duitnya dari mana? Nah, itu memang memerlukan proses yang cukup lama. Ini kan di suatu saat bisa menjual idenya ke politik atau sukses. Ya, juga banyak. Maksudnya ini sebagai dia berhasil, tadi saya contohkan Ventus, ya, karena hanya terbatas dipakai oleh Telkom dan Telkomsel, menjadi tidak ekonomis gitu, sehingga pengguna Indosat dan Excel tidak memakai. Nah ini mengpastikannya itu adalah ya satu memang harus ada tim khusus ya yang memang mengerti mengenai kebutuhan market. Jadi dulu ya data juga ada rekan Harman juga di perusahaannya itu ya ada tim khusus yang memproduksi sesuatu berdasarkan apa namanya masukan, ide ya dan ini mungkin dari 300 produk ini yang berhasil ini mungkin nggak semuanya. Ya. That is the cost of doing business gitu ya. Nah yang penting bagaimana semuanya sudah dikalkulasi dengan baik gitu ya bahwa oke, kita ada biaya pengembangan segini, gagal kira-kira berdasarkan best practice berapa, lalu kita hitung kalau yang hasil ini berapa, dan itulah yang kita hitung. Jadi tetap ya segala sesuatu namanya investasi itu harus ada hitung-hitungannya. Ya, kira-kira itu dan jangan menjudge langsung. Ya, kedua adalah begitu failed lalu kita langsung judge itu orang dan tidak bisa apa namanya langsung demosi dan segala macam. Ini suatu tindakan yang memang sulit ya. Itu memang tergantung dari juga seorang CEO-nya sih Pak. Ya. Apakah dia terbuka? Ya. Dia juga takut tadi culture yang disampaikan oleh rekan itu. Bagaimana kita membuilding culture di dalam perusahaan sehingga orang tidak takut. Banyak di perusahaan, ya, baik BUMN atau swasta, itu semuanya takut. Ya, culture of fear. Ya, orang menjadi kan kayak negara komunis gitu ya. Uni Soviet dulu pokoknya supaya orang nurut ya bikin culture of fear. Gitu ya. Nah, saya rasa di zaman sekarang udah nggak bisa lagi itu membuilding culture of fear. Itu saya rasa. Makasih nih Pak Rinaldi, ini pertanyaannya sudah dijawab dan itu sekaligus menjawab pertanyaan mengenai culture barusan dari salah satu penanya. Pak, nggak kedengeran, kalau suara saya kedengeran nggak? Halo? Oh, kedengeran tadi. Kedengeran. Pak Andi Widodo menanyakan culture, tapi kalau sudah dijawab tadi bahwa culture-nya memang harus dibangun dari awal dan tentunya harus ada tim ya supaya ininya ide-ide itu bisa benar-benar terseleksi gitu. Sorry tadi ada gangguan teknis. Bentar. Oke. Halo? Gimana Pak? Silakan. Ya tadi pertanyaan dari dari Pak terakhir ini Pak
kok saya lupa nih. Pak Andi Widodo menanyakan bagaimana kalau culture-nya tidak mendukung, dan oh ini ada pertanyaan mengenai pooling. Ya, culture-nya kalau nggak mendukung gimana Pak Rinaldi? Mungkin singkat aja karena waktu sudah mepet, udah mendekat, udah azan zuhur maksudnya. Ya. Mohon maaf. Gini, singkat, culture itu kan tidak mati. Culture itu dinamis, bergerak. Paling gampang merubah culture apa? Kenapa di Singapura orang Indonesia di sini enggak? KPI. Masukkan originality itu kepada KPI bagian-bagian yang memang perlu memiliki contohnya mungkin bagian product development, ya. Salah satu KPI itu ada 20 ide produk baru dalam setahun. Gitu. Nah, dari 20 itu ada 2 yang menjadi produk baru sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, itu nggak bisa dalam 3 bulan, 6 bulan, setahun. Bangun culture itu panjang, tetapi dengan memasukkannya di dalam KPI, insya Allah itu culture-nya akan terbentuk. Itu yang biasanya sama seperti compliance, ya. Originality, innovation kan itu juga sebetulnya bagian dari KPI. Kira-kira itu dari saya, Gatot. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Tapi sebelum kita tutup, ini ada permintaan dan memang sudah masuk dalam jadwal saya, adalah mengenai hasil polling tadi. Jadi, karena ini penting juga, ini karena pemilihan pemilihan kalimat ya. Jadi 81%, bentar saya share screen aja biar semuanya bisa lihat mengenai hasil polling tadi. Bentar. Share screen. Nah, ini ya, jadi tadi pertanyaannya mana yang lebih efektif, apakah A atau B? Ya, ternyata teman-teman, termasuk saya sebetulnya, itu menjawab yang A. Karena kita seolah-olah diingatkan, saya sebagai seorang dokter ya, diingatkan menjadi lebih hati-hati terhadap tertularnya penyakit gitu ya. Dan ternyata justru dari kenyataan itu justru B yang paling efektif. Kenapa? Dari penggunaan sabun, dari banyaknya orang yang mencuci, itu lebih banyak B daripada A. Kenapa? Karena ternyata menurut si Adam Grant, kita secara umum itu lebih pede mengenai diri kita. Apalagi kalau kita seorang dokter gitu ya. Ah, gua kan dokter. Gue tahu bahwa itu yang namanya nyuci itu memang penting gitu. Jadi dia bisa jadi tidak mencuci tangannya karena posternya A. Tapi begitu dirubah posternya B, ternyata pemakaian sabun dan jumlah orang yang mencuci, jumlah tenaga kesehatan yang mencuci tangannya itu lebih banyak gitu. Jadi artinya B yang lebih efektif. Jadi kepedulian terhadap orang lain yang akan tertular penyakit itu ternyata lebih menggugah daripada kepedulian terhadap diri sendiri, itu karena kita terlalu percaya diri terhadap diri kita. Itu bahasanya dia. Tapi menurut saya sisi positifnya adalah ternyata orang tenaga kesehatan itu sangat peduli kepada pasien gitu, karena terbukti bahwa dengan menggunakan diksi yang berbeda, jadi kebersihan tangan itu mencegah pasien dari tertular penyakit, itu ternyata lebih nendang daripada sekedar untuk diri kita sendiri. Jadi ini benar-benar original banget dalam pengertian survei kita mengatakan 81% A, ternyata B gitu ya kenyataannya, dan ini suatu yang luar biasa. Dan sebenarnya ternyata penggunaan kata-kata yang tepat itu sangat berpengaruh kepada bagaimana kita melakukan suatu tindakan.
Demikian saya rangkum ya sebelum kita tutup ya, karena memang biasanya 1 jam, ini agak lebih nggak apa-apa karena ini menarik sekali dan ada 48 orang tadi yang ngikutin acara ini. Pertama saya rangkumkan dari presentasinya Pak Rinaldi tadi. Terima kasih karena sudah menyiapkan bahan presentasi. Tahu gitu saya tadi bikin 2 slide aja. Saya catat banget tadi yang ideas to invoice tadi luar biasa. Jadi itu juga memicu saya juga. Yang kedua mengenai poll tadi, jadi polling tadi. Terus yang ketiga mengenai overcoming fear. Jadi ternyata memang ujung-ujungnya bagaimana kita bisa mengatasi fear tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan summary singkat ini bisa memberikan motivasi bagi kita semua untuk mengambil hikmah dari pelajaran menarik ini. Terima kasih. Mungkin Pak Rinaldi ada yang mau ditambahkan sebelum kita akhiri? Ya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan Gatot dan para peserta. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih Pak Rinaldi. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya dan insya Allah kita ketemu pekan depan. Kita kembali ke leadership lagi. Insya Allah Pak Amri Sihaan nanti yang akan menjadi guest kita dari Medco Energy. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Langsung ngaji. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Gatot. Ya, nanti kita lagi apa? Kalau ada ini sudah buku lagi. Iya, terima kasih Pak.